Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam agamaku, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan makin semangat belajar agama. Kali ini kita bakal bahas topik yang bikin penasaran dan bahkan bikin kaget banyak orang. Benarkah nama Nabi Muhammad disebut dalam Injil? Apa benar ada di sana atau cuma isu? Kita bakal kupas pelan-pelan dan santai bareng dengan penjelasan yang ramah dan mudah dipahami. Jadi simak terus di videonya sampai habis. Jangan lupa dukung channel Islam Agamaku dengan cara subscribe, like, dan share biar makin banyak sahabat yang tercerahkan. Oke. Baik, dengarkan. Jadi begini, kenapa saya mengatakan diubah-ubah, tapi saya masih mengambil di dalam kitab Anda ya argumentasi untuk membenarkan argumentasi saya. Itu kata Anda ya, bukan alibi tapi argumentasi. Ya, karena apa? Nggak mungkin dong saya bawa kitab Al-Quran, nggak mungkin. Karena ya lawan debat saya itu tidak beriman kepada Quran, tapi beriman kepada kitab yang dia pegang, yaitu Bible-nya. Makanya saya pakai Bible-nya yang dia imani gitu. Gak mungkin dong saya pakai Quran. Jadi saya harus memakai kitab dia untuk apa? Untuk berargumentasi. Nah, jadi kayak gitu. Kalau saya bawakan Al-Quran, ya nggak percaya dia. Ya, nah, gitu Bang. Jadi, gini ya. Terus Bang, satu lagi. Ya, tidak ada saya mengatakan kitab Anda itu palsu. Enggak. Tapi saya mengatakan. Nah, kalau diubah-ubah bukan berarti semuanya salah. Kan gitu. Nah, kebenaran yang masih ya puing-puing yang sisanya itu yang saya pakai untuk berargumentasi kepada kawan-kawan kita gitu. Oke. Baik. Sekarang ketika Anda mengambil ayat bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan seorang penolong, roh kebenaran, Anda merujuk kepada Muhammad. Sementara janji itu Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan segera menerima, yaitu seorang penolong yang dijanjikan Yesus itu. Pertanyaan saya, apakah Muhammad yang Anda maksudkan roh kebenaran, yaitu seorang itu hadir pada masa para rasul, para murid-murid Yesus? Oh, baik. Ya, Pak, di situ tidak ada Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu datang dalam tahun itu, nggak ada. Tapi Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang. Artinya apa? Setelah Yesus itu diangkat, setelah berlalu masa-masa dari dia, maka datanglah roh itu, roh kebenaran itu. Baik, roh kebenaran ya. Iya. Roh kebenaran. Iya, roh kebenaran, seorang roh kebenaran. Ya. Kenapa sih Yesus menyebut roh di situ? Bukan manusia, ya. Karena apa? Nabi Muhammad masih dalam bentuk roh. Belum dilahirkan. Muhammad masih dalam bentuk roh. Di zaman Yesus itu. Kira-kira rohnya Muhammad itu ada sejak kapan? Lah, kalaunya masalah roh itu ciptaan Tuhan, Pak. Ada sejak kapan? Kan saya sendiri nggak bisa menerka ada sejak kapan. Kagak usah roh Nabi Muhammad, roh saya aja sejak kapan Allah ciptakan saya nggak tahu. Nih jadi, diri saya, roh saya punya roh, ya. Ya, analoginya begini, bro. Ketika Anda sudah menikah belum? Udah punya anak? Punya. Oke, ketika Anda memberikan satu janji kepada anakmu, aku sebagai orang tua, sebagai bapak akan memberikan kamu sebuah sepeda motor. Ketika Anda memberikan janji itu kepada anakmu, apakah janjimu itu kapan engkau akan berikan kepada anakmu janjimu itu? Bang, apakah setelah mereka metong? Setelah bertahun-tahun mereka metong?
Salah Atau Anda. selama dia hidup itu dia akan menerima janji itu? Salah Anda. Barang dunia Anda analogikan untuk barang yang gaib. Gak bisa. Lah, Karena barang kalau yang nya gaib. barang dunia, ya barang dunia itu terikat waktu, Bang. Gak bisa. Kalau di Berarti sisi Muhammad Allah itu itu nggak, barang gaib, ya? hanya Allah yang tahu hitungan waktunya. Ya, berarti Muhammad itu barang gaib. Lah, ruh kan barang gaib. Begini bro, ketika janji Yesus kepada murid-murid bahwa dia akan memberikan penolong, saat itu pun mereka akan menerima janji itu. Jadi murid-murid ini, bagaimana penolong ini bisa menyertai murid-murid ini? Berarti janji nubuat Yesus itu tidak akan tergenapi atas hidup mereka. Nah, sementara sudah ratusan tahun ya, dari abad pertama sampai Muhammad lahir 600-700 tahun kemudian, bagaimana janji itu bisa tergenapi di dalam kehidupan para rasul ini? Kan tidak mungkin kita bicara secara akal sehat, secara logika saja, bahwa janji itu Tuhan berikan kepada para rasul, para murid-murid ini yang akan menyertai mereka. Lalu Anda berkata, membawa dalil bahwa itu Muhammad. Nah, sementara Muhammad itu datangnya 6 atau 700 tahun kemudian. Dan janji Tuhan itu juga diberikan Yesus. Jadi Yesus itu diberikan kepada orang Yahudi. Apa hubungannya Muhammad dengan Yesus? Apa hubungannya Muhammad dengan orang Yahudi? Udah. Saya Oke. bawa dalilnya ya. Nih. Yohanes 14, 16, 17. Mari kita baca dengan seksama dulu ya. Oke? Ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang. Catat ya. Ya. Bukan roh, bentuknya manusia. Oke? Ya. Ya, penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi orang ini mempunyai roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Betul, kata Yesus ini. Contohnya kalian menolak Nabi Muhammad. Dunia ditolak Kristen gitu. Nabi Muhammad ditolak Kristen. Sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Sebab dunia tidak melihat dia. Pada saat Yesus mengucapkan ini, orang ini belum terlihat. Ya. Dan tidak mengenal dia. Artinya orang-orang di zaman Yesus itu nggak akan kenal dengan dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuh. Oke, menarik nih. Sekarang janji Yesus berarti, karena bagi kami Kristen, janji seorang penolong yang dijanjikan Yesus kepada para rasul, para murid-murid adalah Roh Kudus. Dan roh? seorang, ya sebentar, karena kita manusia ini sesungguhnya yang namanya manusia ini bukan daging kita, tetapi roh. Roh itulah manusia sejatinya. Makanya berbicara tentang seorang penolong, maksud Yesus adalah Roh Kudus, adalah rohnya. Lah. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Makanya Pak, bentar dulu. Tolong Anda bedakan roh dengan orang manusia gitu, roh dengan manusia, bedain ya. Jadi Gitu. manusia sejati itu bukan daging kita ini. Karena daging kita ini akan binasa, akan habis, akan lenyap. Tetapi roh kita itu kekekalan. Nah, roh Ya, kayak kita gimana? itu kan sudah ditetapkan Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Coba. Nah, bagaimana itu baru terimplementasi setelah ketika orang tua kita menikah, lalu adalah kita, lahirlah kita. Tetapi sesungguhnya roh kita itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu. Makanya roh di sini, roh seorang penolong itu berbicara tentang rohnya Kristus. Karena itu adalah pribadinya Kristus. Sementara Anda berkata bahwa roh penolong itu adalah Muhammad. Janji Yesus bahwa penolong itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Betul? Pertanyaan saya, Muhammad apakah masih hidup sampai sekarang? Lah, Yang yang menyertai namanya menyertai
di dalam hati manusia selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Makanya umat Islam sekarang ya disertai oleh Nabi Muhammad setiap harinya. Karena apa? Selalu ingat dalam hati Nabi Muhammad, bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gitu ya teman-teman. Ya, Pak. bukan berarti dia menyertai itu ada nongol bentuknya. Kagak menyertai di dalam hati orang beriman sampai hari kiamat gitu. Itu untuk apa? Roh kebenaran. Nabi Muhammad itu menyertai kami ya, manusia yang beriman, di dalam hatinya, di dalam hati setiap individu manusia. Makanya rasa cinta ada di dalam hati diri umat Islam kepada Rasul kami. Gitu. Disertai Nabi kami setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap hari kami ingat terhadap Nabi kami. Kami bersolawat gitu. Nah, jadi seperti itu. Okay. Tolong juga Anda gini, ya. Tolong juga Anda gini. Bedakan antara roh dengan manusia. Bedakan gitu. Yang dimaksud Yesus itu adalah roh. Yang dimaksud Yesus itu adalah seorang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud Yesus itu adalah yang tidak terlihat. Yang namanya orang itu terlihat gitu. Manusia. Nih. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang. Coba Anda pahami seorang. Ini adalah benda yang terlihat atau manusia gitu. Bukan berbentuk Jadi gini, roh. Ya gini, Bang Ucup. Kalau Anda merujuk bahwa janji Yesus itu merujuk kepada Muhammad, itu sudah gugur. Karena Muhammad bukan orang Yahudi. Dan Yesus tidak pernah berbicara. Betul. Betul, Pak. Nabi sebentar. Muhammad itu bukan orang Yahudi, betul? Lalu apa hubungannya? Kenapa Yesus harus menyebut seorang penolong itu di luar dari umat Yahudi? Karena apa? Dunia tidak dapat melihat dia dan menerima dia, kata Yesus. Oke, saya Artinya tanya apa? Artinya apa? Di sini Yesus mengatakan bahwa sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang ada di saat itu tidak melihat dia, tidak mengenali dia, dan tidak menerima dia juga. Karena apa? Dia di luar bangsa Israel. Sekarang gini ya. Dari yang saya lihat ya, dari semua teman-teman Islam ya, selalu mengklaim bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Sementara janji Tuhan itu hanya kepada kaumnya Bani Israel. Dan Tuhan tidak pernah memilih seorang nabi itu di luar dari Bani Israel. Bahkan Bentar, kalau gitu saya tanya, Pak. Sebentar. Kalau Bahkan statement Anda kayak gitu. Bentar, kalau statement Anda seperti itu, saya mau tanya dulu, Abraham itu nabi enggak? Nabi? Nabi. Israel atau bukan? Cikal bakal. Karena cikal bakal. Sebentar. Jawab aja, kata Anda tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Pak, bentar. Bukan cikal bakal. Kata Anda tidak ada nabi. Moyangnya itu Abraham. Bentar. Kata Anda tidak ada nabi, Pak ya, di luar bangsa Israel. Kan kayak gitu. Ya. Sekarang saya mau tanya, Abraham itu nabi, kata Anda. Abraham itu Israel atau bukan? Setelah Abraham, jadi Israel itu kan ada dari Yakub. Ya kan? Setelah Tuhan mengganti Yakub, namanya Yakub itu menjadi Israel. Tetapi kakeknya Israel yaitu Yakub itu adalah Ishak. Ya, kakek buyutnya Abraham. Ya kan? Tetapi setelah itu Tuhan menjanjikan kenabian itu dari Bani Israel. Menjanjikan. Jadi setelah Yakub berganti nama, 12 anaknya itu, Tuhan sudah janjikan bahwa kenabian itu tidak akan keluar dari 12 suku ini. Baik, saya tanya lagi. Kalaunya menurut Anda waktu turunan dari Yehuda, ya. Saya mau tanya, di kitab Anda ada kan itu Ayub.
Nabi atau bukan Ya. Ayub itu? Ayub Nabi. Nabi. Nabi atau bukan Ayub itu? Sebenarnya Ayub bukan nabi. Lah, Dia bukan seorang nabi. yang saleh. Sebentar. Dia karena seorang nabi itu kita lihat dari asal katanya Ibrani itu nabi artinya pelihat. Dan seorang nabi ketika dipilih Tuhan itu Tuhan memberi satu tanggung jawab. Dia sebagai tangan kanannya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kisah Ayub, karena dia seorang yang saleh, hidupnya benar di mata Tuhan, maka Tuhan juga mengangkat dia, memilih dia, tetapi bukan sebagai nabi. Kalau Anda mau Ya. mengatakan bahwa Ayub itu seorang nabi, berarti dia harus menyampaikan firman Tuhan begitu kepada umat. Lah, yang Nah, disampaikannya pekerjaan ini ada dilakukan kitabnya toh. Ya, ada kitabnya. Lalu dapat dari mana itu Ayub? Oke, jadi Ayub itu dia tuh hidup paling tidak kemungkinan hidup sejaman dengan Abraham. Karena Oh, salah, Pak. Makanya Ada nabi di luar bangsa Israel di kitab Anda itu Ayub dan Ayub itu Bileam. bukan bangsa Israel, Iya, ya. tapi disebut Israel itu baru disebut Israel itu adalah ketika Yakub Tuhan merubah namanya. Jadi Nuh, Adam, Abraham itu bukan orang Israel. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah nabi, tetapi tidak disebut orang Israel. Bahkan Abraham pun tidak disebut orang Israel. baik. Nah, Kalau Israel kalau itu baru kalau Anda disebut kalau ketika- Anda ngotot Ayub, saya ganti. Bileam. Bileam itu nabi atau bukan? Bileam bukan nabi. Ngaco Bapak. Coba ya. Nih, Bileam itu nabi, Pak. Ya. Oke. Nabi non Israel. Tuh ya. Ini penulisnya adalah artikel dari Ibu Rita Wahyu, orang Kristen, ahli bahasa. Bileam itu nabi di luar bangsa Israel. Mana sih? Kalau ada perkataan begini ya Pak ya, di zaman Yesus atau Nabi Musa, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya pun percaya di zaman itu nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Di zaman Yesus, di zaman Musa, di zaman Daud, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Zaman Israel itu diturunkan nabi. Nggak ada Tuhan menurunkan nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Tapi Ya, tapi lalu setelah kenapa? zaman Yesus ada nabi yang diturunkan dari luar Israel. Contohnya di zaman dulu Sorry. Tuhan pernah menurunkan di luar